Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Brewok di Kurang Tidur. Untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani waktu santai kalian ya. Oke, film kali ini kita akan membahas alur cerita film The Wolfman yang ditulis oleh David Self dan Andrew Kevin Walker. Dengan durasi film 103 menit ini tayang perdana pada tanggal 2 Februari 2010 dengan dibintangi oleh Benicio del Toro sebagai Lawrence Talbot, Emily Blunt sebagai Gwen Conliffe, dan Anthony Hopkins sebagai John Talbot. Film ini mengisahkan tentang seorang pemain teater bernama Lawrence Talbot yang mencari kebenaran atas kematian tidak wajar saudaranya bernama Benjamin atau Ben yang dimangsa oleh makhluk likan atau serigala. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja ke filmnya. Berlatar tahun 1891 di Inggris, di sebuah kawasan bernama Blackmore, seorang pria bernama Benjamin Talbot sedang berjalan menyusuri hutan. Seperti biasa, ia berpatroli untuk memastikan wilayah itu aman. Di saat patroli, ia merasa ada sesuatu yang janggal di dalam hutan. Yang lalu, ia memeriksa tiap sudut dalam hutan dan tiba-tiba ia diserang oleh likan atau serigala setengah manusia yang seketika mencabik dan mengeluarkan isi perutnya. Untung saja ia dapat melarikan diri. Lalu ia berteriak sambil meminta pertolongan. Tetapi usahanya gagal dan ia harus tewas dimangsa oleh serigala itu. Kemudian scene berlanjut di sebuah pertunjukan teater. Tampak seorang wanita bernama Gwen Conliffe sedang memantau pertunjukan itu. Setelah pertunjukan itu selesai, ia kemudian menemui sang aktor, yaitu Lawrence Talbot, yang tak lain ia adalah adik dari almarhum Benjamin, korban dari keganasan serigala tadi. Kedatangan Gwen di sana untuk menyampaikan kabar atas hilangnya Ben, yang sampai sekarang mayatnya belum ditemukan, dan meminta bantuannya. Gwen ini adalah tunangan dari Ben. Mendengar kabar itu, Lawrence bersikap santai saja dengan kematian Ben dan tidak akan kembali ke Blackmore. Dengan beralasan ia harus berangkat ke Amerika. Lalu ia mengusir Gwen dari sana. Sebelum kepergian Gwen, tak lupa ia memberikan sedikit kata-kata sindiran untuknya. Ia mengucapkan selamat atas kesuksesannya menjadi pahlawan yang kuat di atas panggung. Akhirnya setelah menimbang-nimbang, ia pun berangkat menuju kampung halamannya. Di dalam kereta, ia bertemu dengan seorang kakek yang tidak diketahui namanya. Mereka berdua ngobrol, dan lalu si kakek memberikan sebuah tongkat berbentuk kepala serigala yang terbuat dari perak. Setelah itu, ia membukanya. Ternyata itu adalah sebuah belati. Lalu Lawrence menolak pemberian itu dan tertidur. Setelah itu, ia terbangun dan telah sampai di Blackmore. Anehnya, foto yang tadi ternyata masih ada di lantai. Ia kemudian memungutnya dan saat melihat ke arah kursi depan, ia melihat tongkat itu berada di sana. For your info ya, obrolan mereka berdua tadi ternyata hanyalah sebuah mimpi. Ia sempat bingung, lalu ia membawa tongkat itu bersamanya. Singkat cerita, akhirnya ia telah sampai di Blackmore. Kedatangannya disambut dengan si anjing bernama Simmons dan cocolan badil PUBG oleh si ayah, yaitu John Talbot. Si ayah lalu memperkenalkannya kepada pelayan bernama Sing. Di situ pula Gwen ternyata sudah lebih dulu berada di sana. Si ayah mengatakan kalau mayat Ben sudah ditemukan. Lalu ayah meminta Lawrence untuk menyiapkan acara pemakaman kakaknya. Lalu Lawrence pergi untuk melihat mayat Ben. Di sana tampak orang-orang sedang membicarakannya. Karena dulunya Ben ini sempat diagnosis gila, sehingga ia dibawa ke rumah sakit jiwa dan tinggal bersama dengan bibinya. Tetapi di dalam film tidak ditampilkan secara langsung ya. Saat sampai, Lawrence ingin membuka kain penutup mayat Ben, lalu dicegah oleh penjaga di sana. Karena mayat Ben telah mengeluarkan bau busuk dan sudah tidak utuh lagi. Tetapi Lawrence tetap ingin melanjutkannya. Saat dibuka, Lawrence terkejut melihat mayat Ben sudah tampak mengenaskan dengan mata keluar, tubuh membusuk dan tercabik-cabik. Saat di bar, orang-orang banyak membicarakan kematian Ben dan beberapa orang malam itu. Beberapa di antaranya menuduh bahwa itu adalah perbuatan manusia. Lalu seorang pria bercerita bahwa 20 tahun yang lalu pernah terjadi hal semacam ini.
Ia bercerita bahwa makhluk itu bisa mati dengan peluru yang terbuat dari bahan perak dan tidak meninggalkan rumah saat bulan purnama. Saat cerita itu selesai, mereka justru mentertawainya. Sementara yang lain mengatakan bahwa itu perbuatan beruang. Dan yang lainnya lagi malah menyalahkan itu adalah perbuatan orang Gypsy. For your info lagi ya, orang-orang Gypsy berasal dari imigran India pada abad ke-8 sampai dengan ke-9. Mereka ini hidup nomaden atau berpindah-pindah. Dulu mereka ini mendapatkan diskriminasi, penganiayaan, bahkan dianggap pembawa sial. Mereka bahkan diperlakukan secara semena-mena. Nah, mendengar perkataan itu, Lawrence langsung menyiramkan minuman ke wajah orang tua itu dan menantangnya untuk duel di luar. Saat ia menyebutkan nama Lawrence Talbot, pria itu langsung terkejut karena almarhum ibunya adalah orang Gypsy. Saat melewati lorong kamar, ia lalu mendengar suara dari dalam. Ia lalu masuk untuk melihat keadaan. Kembali ia teringat semasa kecilnya bersama saudaranya Ben dan ibunya. Saat malam Lawrence dibangunkan oleh Ben, ia mendengar sesuatu dari luar. Ia kemudian pergi keluar untuk melihat keadaan. Lalu sampai ia di taman dan melihat ibunya telah mati bunuh diri dengan luka sayatan di leher. Lawrence lalu kembali menutup pintu itu. Lalu tibalah hari pemakaman Ben. Saat pemakaman selesai, Gwen lalu kembali ke London. Setelah itu, si ayah kemudian memintanya untuk melakukan penyelidikan kematian kakaknya esok pagi dan melarangnya untuk keluar malam karena nanti malam adalah tepat di bulan purnama. Si ayah khawatir akan keselamatan Lawrence. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Lawrence sedang menghampiri orang-orang Gypsy yang sedang berkemah di sana untuk menanyakan tentang kalung milik Ben yang memiliki kaitan dengan kematian saudaranya itu. Ia lalu bertemu dengan orang pintar bernama Maleva. Tak lama, datanglah orang-orang itu untuk menyerang orang Gypsy. Saat yang lain telah menyerang, tiba-tiba pria langsung diterkam oleh makhluk itu dengan kecepatan tinggi. Lalu ia menyerang semua orang di camp tersebut dengan amat sangat membrutalkan. Lawrence lalu melihat hal itu dan langsung mengambil senapan untuk menembaknya. Saat ibu dari si anak akan diterkam, dengan cepat Lawrence langsung menyelamatkannya. Ia kemudian melihat seorang anak yang lari ketakutan menuju ke arah hutan dengan diikuti makhluk itu, yang lalu dengan cepat Lawrence mengejarnya. Saat sudah sampai di tengah hutan, Lawrence tak menemukan anak itu, yang justru ia kemudian diterkam oleh serigala. Beruntung orang-orang datang menolongnya sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Lukanya kemudian dijahit oleh Maleva. Mereka khawatir karena Lawrence telah digigit oleh serigala itu. Seperti yang kita tahu, kalau manusia telah digigit oleh likan atau serigala jadi-jadian, maka ia akan berubah. Namun Maleva meyakinkan bahwa ia bisa menentukan nasibnya sendiri. Saat dibawa ke rumah, ia bahkan sudah tampak seperti tidak lama lagi menemui ajalnya. Berhari-hari ia dirawat oleh Gwen. Dan sampai di suatu ketika, mereka terkejut melihat Lawrence sudah bisa terbangun. Dokter yang memeriksa tampak heran melihat Lawrence sembuh begitu cepat. Karena ia mendiagnosis Lawrence tidak akan bisa menggunakan tangan kirinya lagi. Tetapi luka itu sembuh dengan sendirinya. Setelah kejadian itu, ia mendapatkan penglihatan seperti makhluk Gollum yang ada di film The Hobbit mendatanginya. Lalu kita diperkenalkan dengan inspektur bernama Francis Aberline untuk menemui Lawrence. Karena ia mendapatkan informasi bahwa Lawrence telah digigit oleh serigala itu. Saat telah sampai di sana, si ayah kemudian menghalangi penyelidikan inspektur itu dengan mengatakan bahwa Lawrence hilang ingatan. Namun, Lawrence datang di sana. Setelah mendapatkan keterangan dari Lawrence, ia kemudian memintanya untuk diambil sampel darah Lawrence untuk diteliti. Setelahnya, inspektur itu pun pergi. Saat di danau, ia sedang bersama dengan Gwen. Yang lalu secara tiba-tiba ia mendengar suara kaki kuda yang bahkan masih jauh dari tempat ia berada. Ternyata itu adalah pendeta dan beberapa orang untuk membawanya sebelum bulan purnama. Karena mereka tahu bahwa Lawrence akan berubah menjadi serigala
saat bulan purnama nanti. Namun, ia menolak dan terjadi sedikit perkelahian yang lalu datang sang ayah dengan menembak mata salah satu orang itu dan mengusirnya. Keanehan mulai terjadi saat Gwen membersihkan lukanya. Ia melihat ke arah leher Gwen dan seakan ingin menghisap darahnya. Tetapi seketika ia tersadar dan pergi meninggalkan Gwen dari sana. Saat ia melihat ke kaca, lukanya pun sudah benar-benar sembuh tanpa bekas luka sedikit pun. Lalu ia sadar bahwa dirinya sudah menjadi manusia serigala. Yang lalu, ia menyuruh Gwen untuk segera meninggalkan Blackmore saat malam itu juga, karena ia tahu bahaya akan segera terjadi. Di samping itu, beberapa orang-orang telah mempersiapkan jebakan untuk menangkap makhluk tersebut dengan seekor rusa dan menempa peluru-peluru mereka dari bahan perak. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu tepat bulan purnama. Orang-orang telah siap untuk menyambut kedatangan makhluk itu. Sementara di dalam rumah, si anjing bertingkah aneh terhadap dirinya. Ia lalu melihat si ayah berjalan ke dalam hutan dan menuju pemakaman keluarganya di sana. Lawrence kemudian mengikutinya. Namun, si ayah tahu. Setelah sampai di pintu masuk, Lawrence kemudian melihat si ayah mencium patung pengingat ibunya di sana. Lalu ia masuk dan melihat kursi di sana yang tepat menghadap ke arah foto ibunya. Tak lama si ayah pun datang. Lalu si ayah menjelaskan bahwa itu semua adalah untuk mengenang sang ibu. Setelah percakapan itu, si ayah lalu mengunci Lawrence dari luar. Ia mengatakan bahwa orang-orang akan menyalahkan Lawrence atas semua kekacauan ini. Seketika itu, Lawrence merasakan sesuatu yang aneh. Jari-jari dan wajahnya membesar dan tumbuh bulu di sekujur tubuhnya. Lalu ia sedikit terkejut saat hidungnya menyentuh lilin. Anjing, terkejut gua. Masih juga kepanasan lutong. Dan dari sini sudah bisa dipastikan bahwa awal mula kekacauan ini adalah si ayah, karena dia adalah manusia serigala yang orang-orang cari dan juga yang telah membunuh Ben. Lawrence telah berubah menjadi serigala persis seperti di film Underworld. Ia lalu berlari menuju orang-orang yang telah memasang perangkap itu dan berhasil masuk ke perangkap. Namun salah satu di antaranya, yaitu si Johnny, bukan si Johnny yang satu itu ya, terjatuh dan harus mati terlebih dahulu. Yang kemudian disusul lagi dengan yang lainnya. Lawrence lalu mencabik-cabik tubuh hingga kepala isi perut mereka berhamburan keluar. Hingga salah satu di antaranya kemudian berhasil lolos, namun sayangnya ia terjatuh ke dalam lumpur hisap dan terjebak di sana. Saat tak ada lagi harapan, ia lalu memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Namun usahanya harus gagal karena peluru sudah habis dan mati juga terpenggal. Sang inspektur yang datang kemudian bergegas menuju tempat itu dan menemukan bahwa mereka semua telah tewas dengan amat sangat mengenaskan. Singkatnya, pagi pun tiba, di mana Lawrence telah kembali ke wujud manusianya dan bersembunyi di lubang pohon di taman rumahnya. Tak lama datanglah Inspektur Francis untuk menangkap dirinya, karena si ayah sengaja melakukan semua itu untuk menutupi identitas aslinya. Lawrence kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa bernama Lambeth di London, tempat ia dulu pernah dirawat di sana. Ia kemudian melalui serangkaian pengobatan gila dari seorang dokter yang seketika mengingat semua kejadian masa lalunya. Lalu si ayah kemudian datang menemui Lawrence. Ia menceritakan semua rahasianya dari awal ia menjadi manusia serigala yang ia dapatkan sewaktu ia berada di India dan memasuki gunung yang di dalamnya terdapat makhluk seperti Gollum tadi. Dan ia kemudian teringat bahwa ternyata ayahnya lah yang telah membunuh ibunya. Selain itu, ternyata pelayannya Singh sudah mengetahui sejak lama. Dan karena alasan itulah, ia selalu siaga menyiapkan senjata berpeluru perak dan mengunci John Talbot saat bulan purnama. Dan kematian Ben adalah kecerobohannya karena ia tidak sempat mengurung dirinya saat bulan purnama. Singkatnya, Lawrence dibawa untuk menghadap para dokter ahli jiwa untuk membuktikan bahwa persepsi orang-orang tentang makhluk lycanthropy yang ada pada dirinya itu hanyalah sebuah mitos.
Dan tibalah bulan purnama. Tubuhnya pun mulai berubah di sela-sela si dokter tengah menjelaskan. Lawrence mengamuk dan membunuh sang dokter dengan melemparnya ke jendela dan tubuhnya harus tertancap di pagar. Kejar-kejaran petugas berlanjut di dalam kota, di mana Lawrence membuat seisi kota menjadi sangat panik. Ia lalu berhasil lolos dari kejaran para petugas dan bersembunyi di bawah jembatan. Esok pagi pun tiba, di mana Lawrence telah masuk ke dalam rumah Gwen. Dan tak lama Inspektur Francis datang untuk mencari Lawrence di sana. Namun, ia berhasil lolos dan mereka tidak menemukannya. Kemudian Lawrence bertemu dengan si anak penjual koran di sana, mengenai Lawrence Talbot yang masih buron. Ia lalu memborong semua koran itu. Saat sadar itu adalah Lawrence, si anak kemudian terdiam ketakutan. Lanjut, Lawrence lalu menuju kampungnya yaitu Blackmore dengan berjalan kaki melewati lembah, hutan, air mengalir dan akhirnya sampai. Sementara di sisi lain Gwen meminta bantuan kepada Maleva sang tetua gypsy di sana karena ialah yang paling tahu mengenai masalah ini untuk mencari solusi menyelamatkan Lawrence. Namun Maleva menjelaskan bahwa tak ada jalan lain selain menembak jantungnya dengan peluru perak. Kembali lagi ke Lawrence, setelah sampai di rumah, ia kemudian masuk dan dikejutkan dengan mayat Singh tergantung tak bernyawa di tangga. Lalu, ia mengambil peluru perak milik Singh lalu berjalan menyusuri lorong untuk mencari ayahnya. Di situ si ayah sedang memainkan piano dengan bercak darah. Saat sudah sampai, ia lalu menodongkan senjata ke arahnya, yang ternyata itu adalah salah satu polisi yang ditugaskan oleh Inspektur Francis telah mati. Saat akan menembakkan peluru perak itu ke kepala ayah, tetapi tidak meledak karena ia sudah membuang bubuk mesiunya sejak lama. Lalu terjadilah pertarungan tak terhindarkan serigala likan antara ayah dan anak, yang akhirnya harus dimenangkan oleh Lawrence. Ia harus memenggal kepala sang ayah dengan cakar Wolverine-nya. Tak lama datanglah Gwen dan Inspektur Francis, namun ia mendapatkan gigitan di leher dan menyuruh Gwen untuk lari. Lalu ia berlari menuju hutan, dikejar oleh Lawrence. Dan pelariannya terhenti saat ia berada di curug tempat ia bertemu. Saat akan menggigit Gwen, ia kemudian berhenti saat Gwen berbicara kepadanya. Dan dengan berat hati, Gwen mengambil pistol peluru perak itu dan menembaknya di dada. Lawrence perlahan mati dan tubuhnya berubah kembali menjadi manusia. Dan di akhir film terdengar suara raungan serigala yang sudah bisa dipastikan itu adalah Inspektur Francis yang telah berubah menjadi serigala. Dan film pun tamat. Yap, seperti kebanyakan film misteri atau psikopat dan sebagainya, di akhir film pasti akan ada sequel di mana masalah itu tidak benar-benar selesai. Dan apakah mungkin akan ada seri kelanjutannya? Ya, kita tunggu saja ya. Untuk keseluruhan filmnya sangat bagus sekali dari segi alur cerita dan pemainnya. Saya jelaskan sedikit mengenai cara kerja manusia serigala ini, di mana mereka menggigit mangsa, ada yang bisa berubah menjadi salah satu dari mereka dan ada juga yang tidak. Jadi simpelnya begini, kalau korban yang ia mangsa atau gigit itu tadi tidak mati, maka secara otomatis si korban akan ikut menjadi salah satu dari mereka. Karena bekas gigitan yang mengandung air liur atau mungkin bakteri dari mereka akan mengalir menuju darah si korban. Dan justru sebaliknya, jika korban itu mati, maka siklus itu tidak berjalan. Fenomena ini sama juga hampir kayak di zombie sih. Oke, mungkin teman-teman juga memiliki pendapat lain mengenai hal ini, silahkan di komen di kolom komentar ya. Oke, saya pamit undur diri dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah menonton film ini. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di video ini ya. Oke, see you in the next video.